Cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Justru Taman episode ke-57. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya, di mana Yuho ditangkap oleh Macan untuk diinterogasi masalah pengeboman Aula Mingde sampai rombongan Akademi Kekaisaran Ryu itu melakukan penggeledahan dan menemukan plat penghargaan kepala Aula Mingde. Yuho langsung dibully habis-habisan hingga Jing Hongchen datang dan menjelaskan jika memang dialah yang memberikan plat tersebut. Sebagai permohonan maaf, Jing Hongchen berjanji akan memberikan logam langka selama Yuho memenangkan satu pertandingan yang akan diselenggarakan secara khusus oleh Jing Hongchen untuknya. Tanpa diduga-duga, kemampuan Yuho melebihi ekspektasi semua orang dan melibas begitu banyak murid Akademi Kekaisaran Ryu, termasuk murid intinya yang bernama Nana. Nah, di episode kali ini kita akan melihat pertarungan Yuho dengan ketua siswa alat pembimbing roh kendali aktif Ji Ju Chen sampai dengan kemunculan musuh utama dari Solen 2, yaitu persekutuan Master Roh Jahat Sekte Roh Kudus. Gimana atuh cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya apa? 3, 2, 1, terobos aja lah. Momen penggeprekan Yuho yang sudah berlangsung sejak minggu lalu ternyata masih berlanjut dan sampai saat ini murid pertukaran Akademi Shrek itu telah mendapatkan 32 kemenangan beruntun tanpa henti. Yuho menghajar murid-murid Akademi Kekaisaran Ryu, membuat rombongan Akademi Shrek auto bersorak kegirangan, sementara penonton tuan rumah hanya bisa dibuat menelan air mata penghinaan. Harus diakui jika kekuatan Yuho memang melampaui ekspektasi semua orang. Dan sekarang warga Kekaisaran Ryu sudah bingung memikirkan siapa orang yang bisa menghentikan kemenangan Yuho, termasuk para petinggi akademi. Hingga tiba-tiba saja muncullah sosok misterius di stadion pertandingan, di mana kemunculan sosok ini langsung membuat senyuman tersungging di wajah tua Jing Hongchen dan membuat seluruh penonton meledak dalam sorak-sorai, berpikir bahwa dengan kemunculan sosok ini maka Kekaisaran Matahari Bulan mereka pasti akan menang. Yuho menatap calon lawannya dengan ekspresi serius karena selain mendengar sorak-sorai gegap gembita dari seluruh penjuru stadion, Yuho juga menyadari jika dia tidak akan bisa merasakan fluktuasi jiwa yang ada di dalam tubuh pemuda bernama Ji Ju Chen tersebut. Teriakan semakin kencang terdengar dari setiap sudut stadion, sementara Pak Guru Suan Jiwon tampak terkejut melihat Ji Ju Chen tiba-tiba menunjukkan keinginan untuk bertarung dengan Yuho. Berhubung dari apa yang dia tahu, ketua murid dari alat pembimbing roh kendali aktif itu tidak memiliki ketertarikan selain pada pedang. Jing Hongchen sebagai orang nomor 1 di Aula Mingde pun memberikan pujian secara pribadi kepada Ji Ju Chen karena dia tahu pemuda itu telah menempa roh pelindungnya sendiri hingga menjadi senjata tajam yang bahkan mampu mengalahkan seorang master pembimbing roh level 7. Dengan demikian pertandingan pun dimulai, di mana pertandingan ini menjadi sangat seru karena dua petarung memiliki niat yang sangat kuat. Tepat setelah Suan Jiwon mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, baik Yuho dan Jiu Zhen melepaskan niat bertarung yang luar biasa dahsyat, membentuk bayangan tubuh raksasa di balik punggung keduanya sebelum saling beradu. Yuho membawa niat bertarung itu dengan kepalan tinjunya, sementara Jiu Chen mengayunkan niat bertarung bersama dengan pedangnya. Namun kendati pertarungan tampak begitu intens di mata masing-masing petarung, apa yang dilihat semua orang di stadion hanyalah dua sosok yang berdiam diri di tempat masing-masing, sebelum kemudian ledakan energi tak kasat mata membuat panggung pertandingan menjadi porak-poranda.
Suan Jiwon bahkan dipaksa menjauh ketika merasakan fluktuasi energi di antara kedua murid. Sementara itu baik Yuho maupun Jiu Chen masih khusyuk baku hantam di bawah kesadaran spiritual masing-masing. Baru setelah menyelesaikan satu sesi baku hantam, Yuho mulai membuka matanya merasakan betapa niat pedang yang ditunjukkan Jiu Chen sangat luar biasa, di mana Yuho bahkan mampu merasakan jika kekuatan jiwa lawannya ini telah benar-benar menyatu dengan pedang. Melihat itu Yuho jadi finishirin dengan niat bertarungnya sendiri, di mana dia tidak ingin menggunakan niat Tianmeng, bimbing maupun abahi, melainkan membentuk sebuah niat bertarung yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Tepat ketika itulah aura kuat meledak dari setiap inci tubuh Yuho membuat Suan Jiwon dan bahkan Jing Hongchen tidak dapat menahan keterkejutan, sementara Ji Jiuchen sudah bersiap untuk melepaskan niat pedangnya sekali lagi. Dua petarung sekali lagi masuk ke dalam kesadaran spiritual masing-masing sebelum melepaskan niat bertarung yang menggoncang seluruh stadion. Awalnya Yuho memang harus mengakui keunggulan niat pedang Jiu Chen, namun setelah membangkitkan niat bertarungnya sendiri, murid pertukaran Akademi Shrek itu akhirnya berhasil memberikan tekanan balik pada niat pedang Jiu Chen. Dapat kita lihat bersama-sama bagaimana niat bertarung Yuho melepaskan sebuah pukulan penuh cinta kasih hingga membuat Jiu Chen terhempas, dan seolah belum cukup memberikan tekanan pada lawannya, Yuho raksasa itu melepaskan pukulan yang tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya mampu menghancurkan gunung pelindung niat pedang Jiu Chen. Saat ini Jiu Chen mulai merasa resah dan gelisah melihat betapa menakutkan niat bertarung yang ada pada tinju Yuho dan segera melepaskan niat pedang sampai ke puncaknya demi menghalau serangan murid pertukaran tersebut. Kedua niat sekali lagi beradu dan kali ini benar-benar menciptakan ledakan badai kekuatan roh yang menggoncang seluruh arena tempur. Begitu benturan di dalam kesadaran spiritual telah meledakkan niat bertarung kedua petarung, baik Yuho dan Jiu Chen kembali ke dunia nyata, dan baru setelah inilah dua murid beda alma mater itu bertarung secara langsung dengan tinju dan pedang yang sebenarnya. Yuho menggunakan teknik telapak tangan Suan Yu, sementara Jiu Chen mengayunkan pedangnya yang cukup tajam untuk membelah pegunungan. Benturan demi benturan terjadi di arena pertandingan, di mana para petarung segera berubah menjadi kilat dua meteoroid yang saling bertabrakan hingga membuat para penonton bahkan tidak mampu mengikuti kecepatan pertukaran dengan mata telanjang. Di antara para petarung ada pula lawan Yuho sebelumnya alias Nana ikut menonton, dan begitu melihat pertandingan ini, gadis itu jadi sadar betapa jauh jarak antara kekuatannya dengan Yuho. Tabrakan antara Yuho dan Jiu Chen masih terus berlanjut, dan ukiran-ukiran rune emas melayang di udara ketika kedua murid yang begitu luar biasa itu hendak melakukan pertukaran terakhir. Baru setelah menghimpun kekuatan mereka yang tersisa, masing-masing petarung akhirnya tabrakan sekali lagi sebelum kemudian menciptakan ledakan kekuatan roh dahsyat entah untuk yang keberapa kalinya. Kali ini, energi ledakan yang muncul di arena pertandingan didominasi oleh niat pedang Jiu Chen, menunjukkan aura ungu cerah membumbung ke langit kekaisaran matahari bulan, hingga membuat benda-benda di sekitar arena langsung bertebaran tanpa bisa menyelamatkan diri. Tiga anak kosan di laut spiritual Yuho menunjukkan ekspresi serius karena memang mereka tidak ikut bertarung, berhubung tuan jiwanya menggunakan niat bertarung sendiri. Beberapa saat setelah ledakan terjadi, tampaklah sosok Yuho yang terhuyun mundur beberapa langkah, sementara Jiu Chen masih berdiri tegak dan membuat para penonton sudah percaya diri berpikir bahwa Akademi Kekaisaran Ryu mendapatkan kemenangan pertama mereka, tapi ternyata tanpa diduga-duga, Jiu Chen yang dipikirin semua orang tengah berada di atas angin, melihat betapa liar dan kuatnya niat bertarung Yuho, dan akhirnya mengakui jika pada pertandingan kali ini murid pertukaran pelajar itulah yang lebih unggul. Hasil yang membagongkan ini membuat seisi stadion auto bengong dan terkejut, tidak terkecuali wasit pertandingannya sendiri Pak Guru Suan. Namun Jing Hongchen yang menjadi pengawas pertandingan mampu
melihat jika Yuho memang mengalami peningkatan kekuatan di tengah pertarungan, dan hal semacam ini mau tidak mau membuatnya mau tidak mau mengakui jika Yuho memang merupakan seorang monster dengan bakat luar biasa. Setelah pertarungan antara Yuho dan Jihongchen berakhir, berakhir, Jing Hongchen pun menyudahi kompetisi dan membubarkan penonton termasuk juga Hechito dan rombongan Akademi Shrek yang kembali ke asrama dengan hati gembira setelah mendapatkan begitu banyak logam langka. Nah, Yuho dan Hechito masih jalan santai sambil menggibahkan betapa bahagianya orang-orang di Akademi Shrek melihat semua logam ini. Ketika tiba-tiba saja melihat sesosok bayangan hitam di depan pintu asrama, di mana sosok hitam itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang pemilik roh pelindung hantu sekaligus lawan Yuho di episode sebelumnya, Nana. Masih ingat kan? Tanpa basa-basi, Yuho bertanya apa yang Nana inginkan darinya, dan gadis itu ternyata meminta Yuho untuk mengembalikan roh pelindung hantunya yang telah disegel oleh Abah Yelai Kesi. Nana mengakui kesalahan dan kelicikannya saat bertarung melawan Yuho, meminta pengampunan dan memohon pemuda itu untuk mengembalikan roh pelindungnya karena dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Yuho belum memahami benar apa yang dimaksudkan oleh Nana, namun melihat betapa gadis itu begitu putus asa, Yuho pun akhirnya tidak tega dan memutuskan untuk mengembalikan roh pelindungnya. Nah, di dalam proses pengembalian roh pelindung itulah Yuho begitu melihat begitu banyak penderitaan yang tersimpan di dalam jiwa Nana, hingga akhirnya mendengar bagaimana kisah pedih yang dialami gadis tersebut setelah kehilangan kedua orang tuanya karena kekejaman aliran roh suci atau sekte Roh Kudus. Nana kemudian menjelaskan bahwa sekte Roh Kudus adalah sebuah organisasi misterius yang sangat menakutkan karena diisi oleh master roh jahat yang mampu mengendalikan atau bahkan memenjarakan jiwa seseorang. Ternyata setelah membuat kedua orang tuanya meninggal, sekte Roh Kudus juga mengambil dan memenjarakan jiwa keduanya dan menggunakan hal itu untuk mengendalikan Nana. Bahkan yang membuat Nana akhirnya belajar dari Akademi Kekaisaran Ryu pun arahan dari sekte Roh Kudus, dan begitu lulus nanti Nana akan secara resmi diangkat sebagai anggota sekte. Nah, saat ini Nana telah menjadi murid senior dan hampir lulus, namun hal itu membuatnya merasakan kenestapaan luar biasa karena tidak bisa berbuat apa-apa selama waktu-waktu ini. Hechito bertanya kenapa atuh Nana cantiknya tidak meminta bantuan kepada Akademi. Namun Nana hanya bisa menggeleng putus asa berpikir bahwa meminta bantuan pada Akademi hanyalah sesuatu yang percuma karena dia tahu jika petinggi Akademi alias Jing Hongchen juga memiliki beberapa hubungan kerjasama dengan sekte misterius tersebut. Ketika Yuho mendengarkan cerita Nana, mau tidak mau dia langsung teringat pada Teteh Masyotu yang juga menghilang karena perbuatan Master Roh jahat dan berpikir untuk menyelesaikan masalah Nana secepatnya. Hechito pun dengan senang hati menawarkan bantuan, dan ketiga murid beda alma mater itu pun akhirnya menuju kota Mingdu yang menjadi lokasi cabang sekte Roh Kudus. Singkat cerita, Nana dengan pakaian khusus sekte bergegas ke kota Mingdu, sementara Yuho menggunakan teknik ilusinya untuk mengubah bentuk dirinya sendiri dan Hechito menjadi berbagai macam benda. Baru setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Nana pun tiba di sebuah bangunan menyerupai gereja, bergegas memakai topengnya dan mengetuk pintu gereja dengan ketukan ganjil untuk memasuki markas cabang sekte Roh Kudus. Nana menunjukkan sebuah pelat unik yang merupakan tanda pengenal sekte, mengucapkan beberapa salam khas hingga akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam gereja hanya untuk melihat sekelompok anggota sekte tengah berdiri di tengah ruangan tanpa atap yang langsung berada di bawah rembulan purnama.
Belum sampai 1 menit Nana berada di dalam ruangan, kelompok anggota Sekte Roh Kudus itu mulai melakukan tarian yang sangat aneh dengan seorang anggota berada di tengah bagiannya. Iya, tarian aneh itu merupakan bagian dari ritual satanistik yang dilakukan oleh Sekte Roh Kudus, di mana tidak hanya menari berputar-putar di tengah ruangan, semua anggota sekte yang melakukan ritual itu mulai memotong masing-masing dan DNA-nya membuat warna merah cerah mewarnai lantai gereja hingga menimbulkan perasaan mencekam yang sulit untuk dijelaskan. Setelah memotong, inilah pokoknya ya yang kalian lihat ini langsung, para pelaksana ritual itu pun mulai menempelkan telapak tangan yang terai ke lantai gereja dan membuat formasi aneh aktif ketika energi jaga tiba-tiba menyebar dari langit malam ke dalam gereja melalui lubang di atap sebelum kemudian menyerap kekuatan dari niat pengorbanan yang diberikan oleh para pelaku ritual. Di saat yang sama, bulan purnama yang sebelumnya begitu bulat dan cerah dengan warna peraknya perlahan berubah menjadi gelap, dan momen inilah apa yang disebut sebagai roh suci akan turun ke dunia. Entah nyanyian, entah racauan, atau entah tagihan pinjol masih terus mengalun dari mulut para pelaku ritual, dan di waktu yang sama sebuah pilar cahaya perak keunguan melesat dari bulan hitam sebelum menyerbu tubuh anggota sekte yang menjadi pusat formasi. Tepat ketika cahaya bulan menyapu tubuhnya, anggota sekte yang kita sebut aja dia Markona mulai melayang dengan ekspresi gila dan aura jahat menguat dari seluruh inci tubuhnya. Nana menyaksikan rangkaian ritual di hadapannya dengan hati bergetar, memikirkan betapa menakutkan organisasi misterius yang akan menjadi musuh utama Yo di masa depan tersebut. Akhirnya nih guys, musuh utama Solen 2 muncul juga ya guys ya. Kira-kira mirip kayak balai roh di Solen 1 lah. Nanti Yuho dan 7 Moses Rex bakal banyak bersinggungan sama sekte ini, mulai dari penculikan Masyotu, juga pengendalian pikiran ke Tangya yang bikin 7 Moses Rex harus baku hantam melawan teman-temannya sendiri. Bakal makin seru lah ya ini nanti cerita Solen 2, apalagi nanti kalau Tangsan udah turun gunung dan ngasih pengujian ke calon mantunya. GG lah ya guys ya. Jadi tungguin terus update pembahasannya hanya di Cakra Diva. Rama di sini dan seluruh jajaran tim mau istirahat dulu ya guys ya. Abis kena macet-macetan ini teh, abis liburan panjang ini teh, suara juga sampai habis ini guys ya. Ya udahlah pokoknya mah kita gaskuy aja ya.